Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan guys, fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Teman-teman, saya ada menemukan sebuah video dari TikTok ya. Video ini lewat di beranda TikTok saya, yaitu berisi curhatan atau unek-unek dari seorang pemuda Malaysia yang dia keluhkan negaranya ini, Malaysia itu akan jauh tertinggal dari Indonesia. Kenapa di Malaysia tidak seperti di Indonesia ya? Nah teman-teman, kalian perlu mendengarkan video ini sampai akhir, karena di video ini saya bukan mau merendahkan mana-mana pihak ya, bukan mau mengunggulkan ini, merendahkan yang ini, tidak ya. Kalian dengarkan dulu sampai akhir videonya ya. Di Indonesia, waktu sekarang yang kat Malaysia ni sibuk sedang berpolitik, mereka sedang menjayakan satu perjumpaan G20. 20 negara-negara besar dunia sedang berkumpul di Bali, Indonesia. Siapa yang ada? Perdana Menteri UK yang baru tu, Rishi Sunak, Modi, Perdana Menteri India, Joe Biden, Xi Jinping, wakil daripada Rusia, Putin tak datang kan? Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia. Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita guys. Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ni dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini, untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia, waktu Indonesia sedang sibuk sedang berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka, kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah, kafir mengkafir, nak masukkan satu golongan ni ke dalam neraka hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita. Di zaman Rasulullah guys, dulu Rasulullah ni pandai kepala macam manalah Arab Quraisy yang kafir ini, yang hidupnya dalam keadaan jahiliyah, untuk menerima agama Islam. Hari ini di Malaysia majoriti orangnya orang Islam, orang Melayu Islam. Tapi kita pula sibuk nak mengkafirkan sahabat-sahabat se-Islam kita ni. Ketika pilihan raya presiden di Indonesia, ketika keadaan panas, seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawannya Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia, untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan guys, fikirkan. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana unek-unek ataupun curhatan ataupun keluhan yang disampaikan oleh seorang pemuda Malaysia tadi. Saya pertama-tama perlu menyampaikan terima kasih, ada orang luar yang begitu jeli, begitu bagus memandang bagaimana situasi
perpolitikan negara kita ya. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa sedikit saja kita bergerak kita akan jauh meninggalkan Malaysia ya. Jadi seperti ini, Indonesia ini tidak sedang mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain ya. Dia tidak sedang mau menyaingi Malaysia ya. Kita sedang tidak mau menyaingi negara-negara yang lain. Tetapi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia adalah mengejar ketertinggalannya sendiri ya. Karena kita tahu bahwa bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa yang besar ya. Dari Sabang sampai Merauke itu belum begitu merata pembangunannya ya. Meskipun saat ini Presiden Jokowi begitu gencar pembangunan di mana-mana, tapi tentu saja karena begitu luasnya wilayah Republik Indonesia ini, masih ada daerah-daerah yang mungkin belum dijangkau atau belum tersentuh pembangunannya, dan ini yang menjadi pekerjaan saat ini dan akan terus bergerak maju untuk mengejar ketertinggalannya sendiri ya, ketertinggalan negara Indonesia itu sendiri. Bukan kita mau mengejar menyaingi negara-negara manapun ya. Lalu kemudian kalau abang tadi si pemuda Malaysia tadi mengatakan bahwa di Malaysia karena perbedaan pandangan politik akhirnya saling kafir mengkafir sesama, saling hujat menghujat, saling mencaci maki dan sebagainya ya. Nah, kalau situasi seperti itu di Indonesia bukan berarti sudah hilang ya. Kita di Indonesia masih ada ya, masih terjadi ya. Polarisasi di masyarakat, kadrun, cebong begitu kuat, jadi masih ada polarisasi di masyarakat kita karena perbedaan pandangan politik. Apalagi tahun-tahun sekarang menjelang pemilihan presiden ya, Pak Jokowi sebentar lagi akan diganti dengan presiden yang baru. Dan sekarang saja sudah terasa ya bagaimana Pak Anies Baswedan kemudian sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Itu saja sudah terasa sekali bagaimana hantaman kepada Pak Anies ini, saling menggigit antara pendukung Anies dengan dengan kelompok-kelompok yang tidak mendukung Anies, yang mendukung Pak Jokowi atau mendukung tokoh atau figur yang lain. Itu saja sudah ada gesekan-gesekan dan politik identitas mulai terdengar lagi, mulai dibangkitkan lagi, mulai agama ini, agama itu, agama ini harus pilih ini, agama itu harus pilih ini, hati-hati dan sebagainya ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita di Indonesia ini sudah hilang hal-hal seperti itu ya. Masih terjadi, dan ini semoga menjadi bagian atau proses pendewasaan bangsa Indonesia. Kita berharap semoga tahun-tahun politik yang akan datang sudah mulai berkurang dan politik identitas kalau bisa dikurangi juga dan tidak terjadi bahaya atau tidak menjadi kericuhan besar karena perbedaan pandangan politik ya. Kita berharap kita bisa sama-sama belajar ya, baik dari Malaysia bisa belajar dari Indonesia, begitu pula dari Indonesia bisa belajar dari Malaysia. Jadi sama-sama belajar dan sama-sama saling support, mendukung satu sama lain ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja pendapat dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.